Assalamualaikum, dear Bunda dan teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar homeschooling dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat Bunda dan teman-teman yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Di video kali ini kita mau membahas tentang homeschool room tour. Jadi kita bakal tour ruangan atau area yang biasa kita pakai buat homeschooling. Kira-kira seperti apa ya? Simak video sampai habis. Nah, ini area pertama yaitu area bermain. Di sini ada rak mainan yang diorganize sesuai dengan kategori masing-masing. Ada rak mainan Afsam, Agnia dan Gadis, dan juga area alat tulis. Rak ini disusun agar bisa mudah dijangkau atau diakses oleh anak-anak. Nah, di seberangnya ini adalah area makan. Di situ ada meja makan, tapi kita lebih sering makan lesehan di bawah. Gak jauh dari area bermain ada lemari besar untuk menyimpan buku. Itu ada buku-bukunya Bunda, dan di bawah ada buku-buku anak-anak supaya mudah untuk diambil atau dijangkau. Di sebelah kiri dari lemari ada kamar ayah Bunda. Jadi kita gak shoot banyak kamar ini, tapi kita mau kasih lihat meja kerja atau meja belajar Bunda. Nah, ini juga biasa dipakai untuk homeschooling anak-anak. Jadi anak-anak kalau belajar pakai gadget, misalnya akses ruang guru, nah biasanya belajarnya di meja kerja atau meja belajar ini. Oke, kita geser ke area selanjutnya. Ini adalah area keluarga. Area ini biasa dipakai untuk santai-santai, lesehan sekeluarga. Dan ini ditempel beberapa printable yang berupa funik buat belajar anak-anak mengenal angka dan juga huruf. Ada huruf alfabet dan huruf hijaiyah. Terus ini juga ada printable jadwal rutinitas anak mulai dari hariannya, maghrib, isya, subuh, duha, zuhur, asar. Jadi ini dibagi berdasarkan waktu sholat. Kemudian ada juga rutinitas pekanannya, ya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi anak-anak tahu di masing-masing waktu itu aktivitasnya apa aja. Nah, di ruang keluarga ini juga ada TV, tapi kita nggak pernah nonton TV. Jadi anak-anak nonton video-video yang udah di-download, yang disimpan di flash disk ini. Jadi anak-anak bisa kita kontrol apa-apa aja yang mereka tonton sehari-hari. Dan juga nanti akan ada waktu untuk nontonnya kapan aja, itu juga dibatasi. Di bawah ini ada mainan anak-anak yang juga sering dipakai, dan juga perlengkapan olahraganya. Dan di sampingnya kita langsung masuk ke kamar anak. Jadi kamar anak ini juga salah satu area homeschoolingnya anak, karena anak-anak juga biasanya aktivitas homeschooling di sini, di kamar mereka sendiri, dan alhamdulillah mereka juga udah tidur di kamarnya sendiri. Nah, ini ada area baju-baju di situ, masih berantakan karena ini kan kita di sini sementara aja ya, jadi masih banyak kardus-kardus di situ buat packing. Nanti kalau kita mau pindahan jadi gampang. Ini bajunya juga udah diorganize berdasarkan kategori masing-masing anak, jadi anak-anak tahu letak bajunya di mana. Nah, ini ada jendela yang biasa kita juga bisa kontrol anak-anak. Jadi kita juga bisa tahu anak-anak lagi ngapain di kamarnya. Ini kamar anak. Jadi kasurnya yang sebelah kanan itu biasanya Gadis, yang sebelah kiri biasanya Mbak Agni, atau biasanya juga mereka tidur atas bawah. Ini ada karyanya Mbak Agni. Itu juga sebenarnya dinding udah full karya anak-anak. Nah, supaya masih kelihatan masih cantik, jadi kita siasati dengan kita print beberapa gambar-gambar lucu supaya anak-anak juga senang. Ini meja belajarnya anak-anak ya, jadi dekor dengan gambar-gambar yang mereka suka dan mereka pilih sendiri. Nah, ini di mejanya anak biasanya juga ada jurnal anak. Ini contohnya jurnal Mbak Agni. Di dalamnya ini biasa dipakai buat belajar juga ya. Jadi mereka belajar calistung, menggambar di sini. Jadi kalau misalnya anak-anak butuh catatan, kayak misalnya Mbak Agni belajar tulis sambung, belajar tambah kurang yang puluhan. Nah, ini semua ditulisnya di sini. Ya, jadi memang jurnalnya itu memang khusus buat belajar atau homeschoolingnya anak. Nah, ini contohnya kalau usia prasekolah ya, jurnal Gadis isinya ya gambar-gambar, coretan, dan alhamdulillah tuh Gadis juga sekarang udah bisa gambar kucing, jadi udah mulai kelihatan bentuknya, dia udah mulai juga belajar untuk memegang alat tulis. Nah, sebenarnya di sini ada lemari, tapi karena lemarinya itu banyak rayap, akhirnya kita nyimpan baju di bawah. Jadi anak-anak juga tahu, oh bajunya punya Mbak Agni
yang tumpukan yang ini, bunda yang ini, gadis yang ini, dan absen yang ini. Dear Ayah Bunda, itu tadi room tour area yang kayak biasa kita gunakan untuk homeschooling. Kalau Ayah Bunda notice, sebenarnya kita nggak ada area khusus ya, nggak ada spot khusus atau ruangan khusus untuk homeschooling. Jadi kita benar-benar memanfaatkan seluruh ruangan yang ada di rumah dan bisa kita optimasi untuk support kebutuhan kita homeschooling. Nah, sebenarnya saya juga pernah buat homeschool room tour ini sebelumnya waktu di Depok ya, di rumah kami di Depok. Mungkin Ayah Bunda di sini juga sudah memperhatikan dan juga paham kalau keluarga kami ini kan biasanya hidupnya nomaden, jadi terkadang pindah-pindah tempat mengikuti proyek suami, dan sekarang lagi di Indramayu. Jadi kita di sini tinggalnya kontrak atau di mes, dan di mes ini kita nggak bisa mengubah banyak sesuai dengan default atau bawaan isi rumah. Syukurnya sebenarnya rumahnya ini agak mirip dengan rumah kami yang di Depok, jadi anak-anak juga lumayan familiar dengan situasi rumah di sini. Terus juga ketika kita set up ruangan atau area yang dipakai untuk homeschooling juga nggak berubah banyak, jadi cenderung mirip dengan yang ada kondisinya di Depok. Kemudian sebenarnya yang perlu di-highlight ketika kita mau men-set up ruangan homeschooling, baik itu area khusus atau ruangan khusus yang kita dedikasikan untuk homeschooling, sebenarnya kita perlu tahu pertama kebutuhan kita terlebih dahulu. Kemudian ketika kita tahu kebutuhan, kita bisa menyiapkan perlengkapan yang memang kita perlukan untuk men-setup ruangan gitu. Sebisa mungkin kita memang memanfaatkan barang-barang yang ada, jadi nggak perlu kita menyiapkan barang-barang khusus ya untuk area homeschooling, misalnya papan tulis gitu. Karena memang seperti mungkin kalau Ayah Bunda menyimak video homeschool room tour sebelumnya, di situ kita menyiapkan papan tulis gitu, karena memang di rumah ada papan tulis, sedangkan di sini kita nggak pakai papan tulis sama sekali gitu. Jadi memang nggak perlu men-setup ruangan itu harus benar-benar seperti sekolah, nggak perlu seperti itu gitu. Rumah kita bisa tetap nyaman seperti halnya rumah. Nah, nanti mungkin kita sesuaikan dengan area yang memang kita butuhkan. Kenapa misalnya tadi ada beberapa area memang khusus kita dekor, karena itu mensupport kebutuhan homeschooling kita. Misalnya area meja saya itu juga dipakai untuk homeschooling. Kenapa nggak di area keluarga? Karena di situ ada TV, takutnya banyak distraksi. Terus juga kenapa misalnya kamar anak juga dipakai untuk area homeschooling, karena di situ juga anak-anak belajar dan training untuk belajar mandiri. Jadi kalau misalnya anak-anak mau crafting secara mandiri gitu tanpa dibantu orang tua gitu, biasanya mereka bikinan di kamarnya sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya ada 4 area besar ya tadi. Jadi ruang kerja saya atau working corner saya, kemudian ruang keluarga, area makan, dan kamar anak itu yang memang dijadikan area untuk homeschooling. Oke, segitu aja video dari kami. Kalau Ayah Bunda suka, silahkan like video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.